Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 829. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Ada hal seperti itu. Hongmen adalah organisasi terbesar di Amerika Serikat. Ada orang yang berani pergi ke cabang guntur untuk menimbulkan masalah. Saya tidak ingin hidup lagi. Apa situasi spesifiknya? Tahukah kamu siapa dua orang yang datang untuk membuat masalah itu? Kata Hong Yusen. Orang-orang yang datang adalah seorang Tionghoa dan seorang wanita dari Eropa Utara. Saya mendengar dari juru Mudi Thunder bahwa kedua orang itu mengaku sebagai pemilik sutra emas dan akan mengambil kembali barang-barang mereka. Setelah mendengar perkataan Leon, suasana di ruang konferensi tiba-tiba menjadi halus. Jika ada orang lain yang datang untuk mengejar ide sutra emas, kirimkan saja seseorang untuk menghancurkannya. Tapi sekarang pemilik aslinya sudah datang berkunjung, jadi orang Hongmen adalah pihak yang pasif, jadi tidak ada alasan untuk sombong. Ketua, orang-orang di Thunder Helm telah dinonaktifkan. Saya bisa menangani masalah ini dan membantu mereka menyelesaikan masalah, kata Black Widow sambil tersenyum. Leon tidak berkata apa-apa dan tidak berniat berdebat dengan Black Widow. Tujuan Black Widow adalah untuk mendapatkan darah Tuhan, jadi sebaiknya dia membantu dan memberinya kesempatan ini. Pada saat itu, selama dia juga mendapatkan darah Tuhan, tekanan pada dirinya sendiri akan berkurang. Karena kamu berinisiatif meminta bantuan, aku serahkan masalah ini padamu, kata Hong Yusen. Ding dong. Saat ini, ponsel Leon menerima pesan lain. Dan dia menjadi fokus ruang konferensi lagi. Orang-orang saya melaporkan bahwa kedua pria itu, setelah meninggalkan kemudi, pergi ke bandara dan menuju San Francisco. Dia benar-benar datang ke San Francisco. Berita ini mengejutkan semua orang di Hongmen. Ini bukan rasa takut, ini hanya kejutan belaka. Tidak apa-apa pergi ke cabang guntur untuk menimbulkan masalah, tetapi sekarang Anda benar-benar berani datang ke markas besar Hongmen. Mereka benar-benar mencari kematian. Oke, kamu bisa melanjutkan pertemuannya di sini. Aku akan pergi ke bandara San Francisco dan membawa mereka ke sini nanti. Janda hitam bangkit dan pergi, sementara yang lain terus tinggal di sini, menunggu orang-orang dari Gunung Olympus datang dan mengambil sutra emas itu. Setelah keluar dari bandara San Francisco, keduanya masuk ke dalam mobil dan bersiap menuju markas besar Hongmen di San Francisco. Namun tak lama setelah mobil melaju, sekelompok orang berkerumun dan menghalangi jalur mobil tersebut. Melihat ada yang tidak beres, Su Chen dan Selina sama-sama turun dari mobil. Dia melihat seorang wanita jangkung berdiri di luar kerumunan, memandangnya dengan main-main. Siapa kamu? Tanya Selena. Dengan kemampuan intelijen Selina, akan mudah untuk mengetahui detail Black Widow. Hanya saja levelnya belum cukup tinggi untuk menarik perhatian Selena. Mungkin mengatakan hal ini kurang tepat, karena seluruh warga Hongmen hanya bisa dianggap sebagai keberadaan seperti semut di hadapan tentara salib. Tidak layak untuk diselidiki dan diperhatikan. Kalian berdua datang jauh-jauh untuk mengunjungi kami di Hongmen. Tentu saja, aku, Janda Hitam, harus menghiburmu dengan baik. Bukankah begitu? Setelah mendengar pernyataan seperti itu, keduanya mengerti apa yang sedang terjadi. Informasi Anda sangat bagus, dan Anda benar-benar mengetahui bahwa kami ada di sini, kata Su Chen sambil tersenyum. Tentu saja, warga Hongmen kami adalah kekuatan terbesar di Amerika Serikat. Sangat mudah untuk mengetahui keberadaan kalian berdua. Setelah mengetahui identitas Selena, semua orang yang berdiri di sekitar bandara mundur. Mereka mengetahui nama Hongmen dengan jelas, dan menyinggung mereka sama dengan menyinggung Tuhan. Selena dengan santai melemparkan uang $100 ke jendela mobil. Tunggu kami di sini sebentar. Setelah semua masalah terselesaikan, kami akan pergi. Tidak, saya tidak bisa melakukan bisnis ini. Anda harus mencari orang lain. Sopir parubaya itu dengan cepat menolak. Kenapa, kamu tidak menghasilkan uang meskipun kamu memilikinya? Kata Selena. Saya ingin menghasilkan uang, tetapi jika Anda menyinggung orang Hongmen, Anda pasti tidak akan mendapatkan makanan enak. Jika saya terus melakukan bisnis Anda, mereka pasti akan mencari-cari kesalahan saya. Saya masih memiliki 2 anak untuk dibesarkan, dan saya tidak ingin mati. Ini masih pagi sekali. Itu hanya orang Hongmen. Yang membuatmu takut seperti ini sebenarnya bukan laki-laki, kata Selina sambil tersenyum. Nona, orang yang berdiri di hadapanmu adalah Janda Hitam. Aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Kalian berdua harusnya berbahagia. Paman parubaya itu menginjak pedal gas dan pergi dengan cepat. Karena takut terlibat oleh Su Chen. Sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu bagus. Tidak ada yang mau melakukan bisnismu. Kata Janda Hitam sambil mengangkat bahu. Benar. Jika kami tidak berurusan dengan Anda, saya khawatir kami tidak akan bisa mencapai markas besar Anda di Hongmen, kata Su Chen. Kalian berdua berkumpul, aku tidak suka membuang-buang waktu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang merampok barang orang lain dan bersikap sangat tidak masuk akal. Kalian orang Hongmen sangat menarik. Kamu berani pergi ke Thunder Helm untuk menimbulkan masalah. Ini juga menunjukkan bahwa kamu bukan orang biasa. Hukum rimba adalah hukum dunia ini. Kalian berdua tidak sekuat aku. Bahkan jika barang-barangmu diambil pergi, apa yang akan terjadi? Kata Janda Hitam dengan ekspresi menghina. Di matanya, Su Chen dan Selina sudah sekarat, jadi dia berbicara kasar dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Sepertinya pembicaraan dan negosiasi yang mudah tidak akan berhasil. Kebetulan saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong.
Karena itu, Su Chen mundur selangkah dan berkata dengan malas. Kamu bisa menangani masalah kecil ini dan memberinya pelajaran yang baik agar dia memahami perbedaan di antara kita. Itulah yang kumaksud. Selina berdiri sambil tersenyum dan menatap Black Widow. Saya telah mendengar nama Anda dari mulut orang lain. Saya mendengar bahwa Anda cukup pandai dalam bahasa Hongmen, jadi izinkan saya belajar dari Anda. Janda hitam tampak terkejut dan berkata, kalian berdua bersama-sama mungkin tidak mampu menahan satu gerakan pun dariku. Sekarang jika kalian datang sendiri, aku khawatir kalian bahkan tidak akan bisa menyentuh sudut pakaianku. Bukan hanya Black Widow, tapi orang-orang yang bertanggung jawab atas 5 racunnya pun merasakan ada yang tidak beres dengan otak Selena. Seseorang berani menantang juru mudinya. Bukankah ini mencari kematian? Belum tentu demikian. Setelah Selena selesai berbicara, tubuhnya menghilang. Saat dia muncul di depan Black Widow, ekspresi senyuman di wajahnya menghilang dan berubah menjadi ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Telepon lewat. Selena menendang Black Widow, dan seketika, Black Widow merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang memasuki tubuhnya. Biarpun aku ingin melawan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa membiarkan kekuatan itu menyerang tubuhku. Engah. Seteguk besar darah muncrat, dan tubuh Black Widow terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah, memercikkan awan debu. Bab 830. Ada keheningan di pintu masuk bandara San Francisco. Janda hitam itu jatuh ke tanah, sungguh mengejutkan. Dia adalah juru mudi cabang Hongmen. Dia kejam dan akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Tapi sekarang, dia dijatuhkan ke tanah oleh wanita lain. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Aku dikalahkan. Black Widow menatap, tidak bisa mempercayai fakta di depannya. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun ini aku dikalahkan oleh seorang wanita. Juru mudi, kamu baik-baik saja. Orang-orang dari divisi 5 racun dengan cepat berlari dan membantu Black Widow berdiri. Oh. Muntah darah, Black Widow berdiri karena malu. Tadi aku ceroboh. Kekuatanmu memang di luar imajinasiku. Kalau begitu aku akan bersenang-senang denganmu hari ini. Melihat Black Widow marah, tersisa ruang terbuka luas di sekitar pintu masuk bandara. Penonton menjauh dan tidak berani mendekat. Bahkan di bandara, polisi yang menjaga ketertiban berdiri di pinggir dan tidak berani berkata apa-apa. Mereka tidak bisa dan tidak berani mencampuri urusan warga Hongmen. Bahkan direktur mereka harus bergantung pada orang Hongmen untuk hidupnya. Kemampuan apa yang mereka miliki untuk ikut campur dalam urusan orang Hongmen? Ayolah, tadi itu hanya makanan pembuka, kata Selina sambil menyilangkan jari. Black Widow tidak banyak bicara dan segera mengaktifkan kekuatannya sendiri. Seseorang menemukan bahwa gas hitam pekat muncul dari tubuh janda hitam, seolah-olah dia diselimuti asap hitam, dan bahkan sosoknya menjadi ilusi. Pengguna atribut racun, sepertinya tidak begitu bagus. Selina mengangkat bahu dan berkata, kamu mengalahkanku dalam 1,5 gerakan, apakah kamu pikir kamu adalah lawan Black Widow-ku? Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Black Widow bergegas menuju Selina. Namun di hadapan Selina, Black Widow terlalu lemah. Sebagai organisasi nomor 1 di dunia gelap, kekuatan tentara salib tidak perlu diragukan lagi. Di tentara salib, Selina adalah master peringkat ketiga. Black Widow seperti anak berusia 3 tahun di depannya. Bahkan jika dia membunuhnya, dia akan merasa tangannya kotor. Patah. Saat Black Widow bergegas mendekat, Selena meraih pergelangan tangannya dengan ringan, lalu menyentakkannya ke atas dan mematahkannya. Suara retakan tulang terdengar, bersamaan dengan jeritan janda hitam. Rasa sakit yang menyayat hati tak tertahankan baginya. Namun serangan Selena masih jauh dari selesai. Telepon lewat. Selina meninju dada Black Widow, seteguk darah muncrat, dan semua tulang rusuk di dada Black Widow patah. Dan dia juga pingsan dalam sekejap. Apakah dia bisa bangun atau tidak adalah sebuah pertanyaan. Melihat Black Widow pingsan, semua orang di divisi 5 racun tercengang. Monster macam apa wanita ini? Bahkan bosnya bukanlah tandingannya. Ambil mobil dan ayo pergi, jangan buang waktu. Black Widow pingsan, dan Su Chen tidak tertarik berurusan dengan antek-antek itu. Bersiaplah untuk bergegas ke markas besar Hongmen dan mengambil sutra emas. Jika Anda membiarkan orang lain mengambilnya, Anda tidak tahu kapan Anda akan mendapatkannya kembali. Saya tahu Wang, saya akan melakukannya sekarang. Selena merespons dan bersiap keluar mencari mobil. Tapi sebelum saya bisa keluar, saya melihat sekelompok besar orang mengelilingi saya. Dan sekelompok orang itu adalah polisi yang berpatroli di dekat bandara. Bahkan Black Widow sudah mati, apakah kamu masih ingin ikut bersenang-senang? Kata Selena dengan tenang. Di seluruh dunia, tidak ada yang bisa menghentikan tentara salib. Apa maksud polisi kecil ini? Kami tidak peduli siapa kamu, cepat angkat tangan atau kami akan menembak. Petugas polisi terkemuka adalah seorang pria parubaya gemuk yang juga merupakan wakil direktur kantor polisi bandara. Sekarang orang-orang Hongmen dipukuli, jika saya dapat membantu mereka dan menangkap 2 pembunuh ini, maka saya akan dihargai oleh orang Hongmen di masa depan, dan akan mudah bagi saya untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Sialan kamu, pria gendut, poles matamu. Aku tidak ingin membuang waktu untukmu. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan mobil polisimu. Aku tahu kamulah yang mencari kematian. Selena tidak membuang waktu dan mengeluarkan Desert Eagle dari pinggangnya. Terdengar ledakan, 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 dan ledakan 7 tembakan. Pada saat yang sama, 7 petugas polisi jatuh ke tanah, darah mengalir ke seluruh lantai, seperti serangan teroris. Kamu berani membunuh orang.
Ini Amerika Serikat, masyarakat yang diatur oleh hukum. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Jika kamu tidak menyerah, aku akan melaporkan masalah ini ke FBI. Jika mereka menangani masalah ini, bagaimana kamu bisa bahkan orang mati pun tidak tahu. Polisi Parubaya itu tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mampu menangkap kedua orang ini. Jadi kita harus mengeluarkan FBI dan menakuti mereka. Sebagai organisasi intelijen militer nomor 1 di dunia, FBI memiliki efek jera mutlak terhadap teroris di seluruh dunia. Terserah, tapi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang, jadi sebaiknya kamu pergi. Karena itu, Su Chen dan Selena masuk ke mobil polisi dan mengabaikan polisi di depan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. 2 jam kemudian, Su Chen dan Selena pergi ke markas besar Hongmen. Siapa kamu? Ini markas besar Hongmen. Ini bukan tempat yang seharusnya. Keluar dari sini, kata 2 anggota Hongmen yang menjaga pintu. Suruh Hong Yusen keluar menemuiku, jika tidak, dalam 3 menit, aku akan menghancurkan orang Hongmenmu. Mendengar perkataan Su Chen, kedua anggota Hongmen itu terkejut. Begitu dia muncul, dia meminta nama pemimpinnya untuk keluar menemuinya. Kedua pria Hongmen itu sangat pintar dan tidak memilih untuk bersikap keras terhadap Su Chen. Sebaliknya, dia segera mengirimkan berita itu kembali. Kurang dari 1 menit, terdengar suara langkah kaki dari segala arah. Su Chen melirik sekilas dan melihat ada sekitar 100 orang berkumpul di aula Hongmen. Setiap orang memiliki senjata di tangannya, dan mereka akan bergegas kapan saja selama mereka memberi perintah. Saat ini, beberapa sosok berbeda muncul di tangga menuju lantai 2. Totalnya ada 8 orang, dan mereka semua berpakaian berbeda, dan semuanya sangat aneh. Dan 8 orang ini adalah Hong Yusen, pemimpin Hongmen, dan 7 juru mudi lainnya. Saat mereka melihat Su Chen dan Selena, Hong Yusen dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Saat pertemuan tadi, Black Widow sudah pergi untuk mencegat mereka, namun di luar dugaan, orang yang kembali bukanlah Black Widow, melainkan mereka. Di mana janda hitam itu? Melihat Su Chen, Hong Yusen berbisik. Dia dipukuli hingga cacat oleh anak buahku dan terbaring di rumah sakit. Apakah dia bisa bangun tergantung pada kehendak Tuhan? Bab 831. Apa katamu? Janda hitam dipukuli hingga menjadi cacat oleh orang-orangmu. Setelah mendengar berita ini, semua orang di Hongmen berada dalam kekacauan. Di antara orang-orang Hongmen, meskipun kekuatan Black Widow tidak berada di puncak, sudah pasti berada di peringkat menengah dan atas, tetapi sekarang, dia telah dipukuli hingga cacat. Orang-orang bernama Hongmen tidak dapat menerima berita ini untuk sementara waktu. Bahkan jika kamu menyakiti janda hitam, kamu masih berani datang ke markas besar Hongmen. Betapa beraninya kamu. Pembicaranya adalah pria kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter. Bahkan Su Chen pun tak tertandingi di depannya. Nama pria itu adalah penyelenggara Brook. Dia adalah guru terhebat ketiga di Hongmen selain Hong Yusen. Apalagi di pertarungan sebelumnya, hampir semua lawannya hancur berkeping-keping. Di seluruh Amerika Serikat, hampir semua orang dengan kemampuan tertentu tahu bahwa hal favorit Brook adalah mencabik-cabik tubuh manusia dan menikmati kenikmatan berdarah. Tunggu. Melihat Brook hendak mengambil tindakan, Hong Yusen segera menghentikannya dan menatap Su Chen dengan ekspresi muram. Kamu pasti pemilik sutra emas itu. Benar. Su Chen berkata dengan tenang, saya datang ke sini hari ini. Saya tidak ingin membunuh siapapun atau menimbulkan masalah. Saya hanya ingin mendapatkan barang-barang saya kembali. Su Chen mengangkat bahu, tentu saja, jika Anda tidak bekerja sama, maka saya akan mengambil tindakan. Saya tidak punya banyak waktu lagi untuk Anda, jadi pikirkan baik-baik. Kata-kata Su Chen membuat suasana tegang menjadi lebih khusyuk. Di Amerika Serikat, mereka yang berani mengancam warga Hongmen benar-benar melanggar hukum. Tuan, sutra emas adalah sesuatu yang kami sukai, jadi kami membuat strategi ini. Kami dapat mendiskusikan masalah ini dengan hati-hati, dan saya akan memberi Anda kompensasi yang sesuai. Selama Anda menetapkan persyaratannya, saya, Tuan Hong, akan melakukannya yang terbaik untuk melakukannya. Lakukan. Setelah memimpin Hongmen selama beberapa dekade, Hong Yusen bukanlah orang yang pemarah. Namun selama bertahun-tahun, hanya Su Chen yang memiliki kasus istimewa. Dengan setiap gerakannya, Hong Yusen merasa Su Chen memiliki temperamen yang berbeda. Sulit bagi orang untuk melihat dan memahaminya. Bahkan anak buahnya memiliki kemampuan untuk melumpuhkan Black Widow, jadi kekuatannya sendiri tidak boleh lemah. Saat ini, tidak pantas bagi orang Hongmen untuk bermusuhan. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan sempurna, itu yang terbaik. Tidak perlu kompensasi. Aku akan memberimu waktu 3 menit untuk memanggil Jin Silek, jika tidak, kalian orang Hongmen akan menghilang dari dunia ini. Suara Su Chen tidak nyaring, tapi seperti menyalakan tong dinamit. Semua orang di Hongmen sangat bersemangat. Jika Hong Yusen tidak menekannya dengan paksa, orang-orang ini pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Anak muda, sebaiknya jangan terlalu sombong. Hong Yusen berkata dengan suara serak, jika sebatang pohon seindah hutan, angin akan menghancurkannya. Tidak baik bagimu melawan orang-orang Hongmen. Apakah kamu berencana memecahkan toples itu? Su Chen mengangkat alisnya. Kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu tidak menghargainya, jadi tidak perlu mengatakannya lagi. Kalau begitu kalian semua berkumpul, tidak ada gunanya membuang waktu untukmu. Oh, kamu sedang mencari kematian. Aku akan mengirimmu menemui Tuhan hari ini. Brook berteriak, mengayunkan tinjunya, dan bergegas menuju Su Chen. Hosman, kamu dan Brook berkumpul. Perintah Hong Yusen. Dari segi kekuatan pribadi dalam satu ronde, mereka harusnya lebih tinggi dari juru mudi lainnya.
Meski kekuatan Brook lebih kuat dari Black Widow, demi keselamatan, Hong Yusen mengirimkan master peringkat kedua di antara juru mudi Hongmen, penunggang kuda. Sosok Horseman berada pada level yang sama dengan Brook. Mereka berdua memiliki sosok yang kekar, dan keduanya memiliki kemampuan yang kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi orang di depannya. Kalian awasi saja. Jika wanita di sebelahnya bergerak, naik dan hentikan dia. Jangan biarkan dia merusak hal yang baik. Tahu. Beberapa subruder menjawab. Menurut prediksi Hong Yusen, dengan bantuan Horseman dan Brook, Su Chen bisa dikalahkan. Jika ada satu orang lagi, itu akan merusak keseimbangan kekuatan, jadi kirim seseorang untuk menjaga Selena. Tapi ekspresi Selena di luar dugaan semua orang. Dia bersandar di pintu, menguap tanpa henti, seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Brook dan Horseman menyerbu satu demi satu dan menyerang Su Chen dari sudut yang berbeda. Ketika keduanya mendekat, tubuh Su Chen melintas. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Brook. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Kecepatan Su Chen mengejutkan orang-orang di Hongmen. Meskipun Brook dan Horseman bukanlah kekuatan khusus yang terkenal karena kecepatannya. Namun dibandingkan dengan yang lain, kecepatannya tidak berkurang. Namun di hadapan orang Tionghoa ini, dia sangat rentan sehingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi. Jangan ribut. Brook dan Horseman bukan pengguna kecepatan, jadi situasi ini dianggap normal. Leon dari Hongmen berkata, tetapi dalam hal kekuatan dan pertahanan, Brook dan Horseman sama-sama unggul satu sama lain, jadi saya yakin Brook dapat dengan mudah bertahan dari serangannya. Kata-kata Leon dapat dianggap sebagai jaminan bagi masyarakat Hongmen. Dia tidak lagi mengkhawatirkan apapun, tetapi menatap Su Chen dengan sombong. Saat serangannya mendarat di Brook, tinjunya pasti akan patah. Bang! Takaka! Tinju Su Chen mendarat dengan keras di tubuh Brook, dan suara gemuruh terdengar. Namun selain itu, terdengar suara retakan tulang dan jeritan yang memekakkan telinga. Tubuh Brook jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya yang besar meringkuk di tanah dalam posisi yang sangat memutar. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di Hongmen menatap dengan mata terbelalak. Bahkan Hong Yusen dan Leon tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Kekuatan pertahanan Brook terkenal di antara seluruh warga Hongmen, tapi meski begitu, dia tidak bisa menahan pukulan ringannya. Melihat situasi tragis Brook, Horseman yang sedang menyerang ke depan, segera berhenti. Meski ada celah di antara keduanya, Horseman tidak begitu percaya diri. Dia mengalahkan Brook dengan cara yang menghancurkan, jadi dia sendiri tidak bisa menjadi lawannya. Sekarang, semua orang dari atas hingga bawah di Hongmen bertanya-tanya, dari mana asal anak ini? Sangat kuat. Lepaskan Brook. Hong Yusen berkata dengan suara serak. Brook, yang pingsan karena kesakitan, terjatuh, yang membuat semua orang tidak berani bertindak gegabah lagi. Anak muda, kamu telah benar-benar menyinggung orang Hongmen kami, beritahu aku namamu. Bab 832. Kamu tidak pantas mengetahui siapa aku. Aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu tidak menyerahkan sutra emas dalam waktu 3 menit, maka warga Hongmen akan dihancurkan. Dan sekarang 1 menit telah berlalu. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Mendengar ancaman dingin Su Chen, semua orang di Hongmen menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Orang Hongmen telah berdiri selama ratusan tahun, dan ini pertama kalinya seseorang berani berbicara dengan mereka seperti ini. Sekarang kedua belah pihak telah rusak kulitnya, tidak perlu lagi berbicara dengan Yan Yuese. Hong Yusen bersandar pada Kruk, mundur selangkah, dan berkata kepada 6 juru mudi yang tersisa. Seseorang datang ke Hongmen untuk menimbulkan masalah, jadi sekarang, kamu harus berdiri. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat mereka di dunia ini. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Mengerti, pemimpin? 6 juru mudi yang tersisa semuanya berdiri dan menghadap Su Chen, bersiap untuk mengepungnya bersama. Melihat pertempuran seperti itu, pasukan Hongmen lainnya tercengang. Dengan reputasi dan kekuatan Hongmen di Amerika Serikat, ini adalah pertama kalinya 6 juru mudi maju untuk menangani satu orang pada saat yang bersamaan. Berapa banyak gerakan yang bisa dia pertahankan jika 6 juru mudi menyerangnya bersama-sama? Bawahan biasa Hongmen berdiskusi. Sulit untuk mengatakannya. Orang China itu juga sangat kuat, dan dia memiliki penolong yang sangat kuat di sampingnya. Menurutku, dibutuhkan setidaknya 20 gerakan untuk membunuh mereka. Ya Tuhan, jika 6 juru mudi menyerang bersama-sama, dibutuhkan 20 gerakan. Itu sangat kuat. Lagi pula, kamu telah melihat kekuatannya. Bahkan Lord Brook pun dilumpuhkan olehnya, jadi tidak mengherankan jika dia bisa bertahan untuk beberapa gerakan lagi. Saat orang-orang Hongmen membicarakannya, suasana di tempat tersebut telah mencapai tingkat yang tegang. Sebagai yang terkuat di antara 8 kemudi Hongmen, Leon adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar dan berdiri di hadapan Su Chen. Di wajahnya, selain keyakinan akan kemenangan, juga ada sedikit keraguan. Sekarang 6 juru mudi mengambil tindakan bersama, tidak lama lagi dia akan pergi menemui Tuhan. Secara logika, anak buahnya tidak punya alasan untuk berdiam diri. Apakah dia ingin melihat tuannya mati? Hal ini tidak mungkin terjadi. Panggil anak buahmu juga. Terlalu membosankan untuk bunuh diri. Untuk menghadapi kalian, kita semua sama, jadi tidak perlu bersusah payah. Mendesis. Semua orang di Hongmen tersentak. Dia sudah hampir mati, namun dia masih berani berbicara omong kosong. Otaknya rusak. Melihat konfrontasi di lapangan, Selina semakin merasa bosan. Menghadapi pemandangan sekecil itu, jika 2 orang masih perlu mengambil tindakan, itu akan meremehkan tentara salib. Nak, menjadi terlalu sombong bukanlah hal yang baik.
Hari ini kami akan memberitahumu seperti apa rasanya kematian. Begitu dia selesai berbicara, Leon bergegas memimpin. Selama proses ini, semua orang menemukan bahwa tubuh Leon bersinar dengan cahaya keemasan, lengkungan listrik meluap dari tubuh Leon, dan seluruh momentumnya mencapai puncaknya pada saat ini. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Lord Leon? Melihat Leon menggunakan kekuatan guntur, semua bawahan biasa di Hongmen tercengang. Meskipun semua orang tahu bahwa Leon adalah yang terkuat di antara 8 helm, mereka tidak tahu apa kekuatan spesifiknya. Sekarang, melihat Leon menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, semua orang menghela nafas tak terkendali. Melihat Leon menunjukkan seluruh kekuatannya tanpa syarat apapun, 5 jurumudi yang tersisa juga tidak menunjukkan keraguan. Jurumudi Pantai Barat, Simmons berkata. Di antara kita, Leon adalah yang terkuat. Sekarang dia akan melancarkan serangan utama. Jika dia berhasil, lawan pasti akan jatuh ke dalam keadaan lumpuh di bawah pengaruh kekuatan guntur. Dia pukulan fatal. Kami berenam mengambil tindakan pada saat yang sama, yang dianggap memberinya cukup wajah. Siapa bilang tidak demikian? Kata jurumudi lainnya, dan sambil berbicara, mereka semua mengamati situasi di lapangan dengan cermat, siap mengambil tindakan kapan saja. Sebagai orang dengan atribut petir, kecepatan Leon juga diberkati secara tak kasat mata. Di antara warga Hongmen, kecuali pengguna atribut angin, kecepatannya hampir tercepat. Dalam sekejap mata, Leon sudah bergegas menuju Su Chen. Lalu, dia memukul Su Chen dengan pukulan lurus. Bang! Suara teredam terdengar. Su Chen tidak mengelak dan menerima gerakan Leon dengan tiba-tiba. Ya Tuhan, seperti yang diharapkan dari Lord Leon, aku memukulnya dengan begitu mudah. Sepertinya kecepatannya tidak layak disebutkan di depan Lord Leon. Lord Leon adalah orang dengan atribut petir. Dalam hal kecepatan, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Melihat Su Chen dipukul oleh Leon, Hong Yusen mengelus jenggotnya dengan puas dan sangat puas dengan penampilannya. Jika dia bahkan tidak memiliki kekuatan ini, dia tidak bisa dianggap yang terkuat di antara 8 divisi. Tepat ketika semua orang mengira Su Chen pasti mati, pemandangan mengerikan terjadi. Saya melihat Su Chen, membiarkan guntur emas menyapu tubuhnya. Namun, dia masih berdiri di tempat tanpa terluka, dan bahkan menunjukkan sedikit senyuman di sudut mulutnya. Gerakannya cukup menggertak, tapi kekuatannya tidak terlalu bagus. Buang-buang waktu saja. Setelah menghela nafas, Su Chen melambaikan tangannya yang besar dan menamparkan wajah Leon dengan keras. Melihat situasinya kurang bagus, Leon langsung memasang postur bertahan. Namun di bawah serangan kuat Su Chen, tubuh Leon berada di luar kendalinya, terbang mundur seperti sampah dan jatuh dengan keras ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada keheningan di seluruh warga Hongmen. Yang bisa Anda dengar hanyalah detak jantung yang berdebar kencang. Lord Leon adalah yang terkuat di antara 8 kemudi. Tidak hanya serangan penuhnya tidak berpengaruh, tapi dia juga dengan mudah dikalahkan oleh lawan. Ini terlalu menakutkan. Leon, yang lumpuh di tanah, menatap Su Chen dengan mata terbuka lebar, dan ekspresi wajahnya juga sangat rumit. Takut, ngeri, tidak mau menyerah. Emosi kompleks muncul di wajah Leon. Dia tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh orang Tiongkok sedemikian rupa. Dengan kekalahan Leon, ritme ofensif Hongmen juga terhenti, dan semua orang memandang Su Chen dengan kaget. Bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalian berenam ceroboh, kali ini jangan beri dia kesempatan lagi. Bersambung.